malam hari ini. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, dalam kesempatan ini kami diperkenankan kembali dijumpai oleh Tuhan melalui bacaan dan pemberitaan firman-Mu. Menyadari betapa luas dan dalamnya makna firman ini, kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus untuk memampukan kami bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Layakkan kami untuk berbagian dalam firman-Mu, hamba-Mu yang lemah. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang hadir sehingga kami boleh menikmati firman dan diberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman hidup yang kekal, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Satu sukacita yang besar sekali bagi kita hari ini, khusus bagi saya, yang diberikan kesempatan untuk berbagian dengan pelayanan ini, khususnya menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Sebelum saya membaca bagian daripada teks yang sudah disiapkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tulus Nasution. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Reform di Lumbantor yang pada tanggal 27 nanti kami akan mengadakan KAPI di Bariki yang dari SEMI atau Spektrum Evangelistic Ministries International yang ada di Jakarta akan tinggi teologi untuk mengadakan acara. Dan ini saya juga mengundang saudara sekalian untuk boleh di sana. Saudara, mari kita buka kitab kita dari Injil Markus. Kita akan baca dari pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 17. Karena tidak semua membawa kitab, izinkan saya untuk membacanya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Tema yang diberikan oleh panitia dalam renungan kita hari ini adalah bangkit, baharui hidupmu, dan beritakanlah Injil. Bangkit,
baharui hidupmu, beritakanlah Injil. Sebuah tema itu mirip dengan sebuah doa, karena tema itu adalah gambaran daripada sebuah kerinduan atau sebuah keinginan yang hendak dicapai, atau bisa dikatakan juga sebuah tema adalah mungkin bagian daripada satu pergumulan daripada si pemberi atau si pembuat tema. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini tema yang sangat besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam tema yang sudah diberikan, kita bisa melihat begitu kaya, begitu dalam akan makna firman yang akan kita belajar bersama-sama melalui teks ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca bagian ini teks saya sudah berulang-ulang tadi baca. Semenjak saya masih muda sampai sekarang, selalu memberikan pengertian yang baru sesuai dengan konteks-konteks yang dialami oleh orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini boleh kita akan melihat sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh teks ini untuk kita pelajari bersama-sama dalam konteks bangkit, hidup yang dibaharui dan memberitakan firman. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua itu merupakan satu bagian prolog yang diberikan oleh penginjil Markus sebagai pintu masuk untuk masuk dalam cerita yang utama di dalam teks ini. Maka ayat yang ketiga kita melihat dikatakan di sana ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong 4 orang. Ada orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong 4 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini merupakan orang yang tidak diperkenalkan di dalam teks ini, termasuk memang orang yang lumpuh ini. Tetapi bisa kita melihat dari tindakan, dari aktivitas yang mereka lakukan, nampak konteks, nampak tindakan daripada satu kebangkitan. Kenapa saya katakan di sana begitu? Karena di dalam ayat 3 itu kita bisa melihat adanya kolaborasi, adanya kerjasama tim, adanya teamwork yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ini ciri daripada sebuah kebangkitan. Banyak orang pintar, banyak orang secara akademik, logik, dia mampu menguraikan segala sesuatu yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Tetapi tidak banyak orang yang mampu untuk bekerja secara teamwork. Oleh karena itu, dari ayat yang ketiga kita bisa melihat ada ciri kebangkitan yang ditunjukkan oleh 4 orang yang menggotong 1 orang yang lumpuh ini. Tentu kolaborasi dan kerjasama tim ini tidak berjalan atau tidak terjadi secara instan, secara tiba-tiba. Pasti di belakang daripada itu ada misi yang jelas, ada tujuan yang jelas. Tujuan utama mereka adalah membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, mempertemukan dia dengan Allah. Itu yang pertama, dasar daripada tindakan kebangkitan itu adalah kolaborasi kerjasama tim yang dibangun di atas dasar visi dan tujuan yang jelas. Mungkin visi terlalu luas, bisa saya katakan mereka memiliki tujuan yang pasti. Yang kedua adalah dasar daripada tindakan mereka adalah kasih kepada sesama, khususnya kasih kepada orang lumpuh ini. Ini menjadi visi daripada gerakan mahasiswa Kristen Indonesia yang menjadi tuan rumah kegiatan kita hari ini. Yang ketiga adalah tindakan atau kolaborasi kerjasama itu dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Saudara yang dikasihi
mereka membuka hati. Saudara, untuk bertemu dengan Yesus, mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka menghadapi banyak kesulitan. Persoalan itu bernama mustahil, bernama tidak mungkin, karena teks sudah menjelaskan kepada kita tempat di muka pintu pun tidak bisa ditembus. Begitu banyak masa yang datang, begitu banyak orang yang datang, maka tidak mungkin untuk membawa orang lumpuh itu melalui pintu atau jalan yang utama. Sehingga mereka berpikir mereka harus mencari cara. Ada kreativitas, ada inovasi. Ini pemikiran daripada orang ini. Tidak bisa tidak kalau orang muda ini harus dibuat, harus dipertemukan dengan Kristus. Maka mereka berpikir, bagaimana caranya sementara begitu banyak persoalan, sementara begitu banyak masalah yang ada menghadap di depan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempat orang ini tidak berhenti di dalam persoalan itu, tidak berhenti dan tidak statis di sana, tidak ambigu, tidak ambivalen, tidak bercakap-cakap, tetapi mereka mengambil inisiatif, berkreasi untuk melakukan, mencari satu cara bagaimana supaya tujuan yang sudah ditetapkan itu, yaitu mempertemukan orang lumpuh itu dengan Yesus, harus tercapai. Maka mereka melakukan tindakannya sedikit ekstrim, yaitu membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu, dipertemukan dan diturunkan ke hadapan Yesus. Ini kreativitas yang cukup tinggi. Tidak menyerah pada banyaknya kesulitan, tidak gampang putus asa, tidak ambigu, tidak ambivalen, tetapi mengambil keputusan di hadapan mereka banyak tantangan persoalan, banyak masalah yang menghadap, tetapi masalah tidak menjadi satu penghalang mereka untuk tetap setia bertemu dengan Kristus. Ini bagian yang kedua dari tindakan bangkit. Jadi kalau mereka tidak bangkit, tidak mungkin orang lumpuh ini bisa bertemukan dengan Kristus. Bagian yang kedua dari tema kita adalah baharui hidup atau hidup yang diperbaharui. Saya akan baca bagian ini dari ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang kelima menyatakan tentang iman kepada Kristus. Saudara, kalau kita cermati sedikit saja, kita perhatikan dengan hati-hati, maka di ayat yang kelima nampak di situ dua macam iman. Iman yang pertama adalah iman yang bersifat individual atau individual faith. Yang kedua adalah iman yang bersifat komunal. Yang Yesus perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, adalah bukan hanya bagian iman komunal daripada si lumpuh ini, tetapi kita bisa melihat ketika Yesus melihat iman mereka. Kalau saya tanya sekarang bagi kita yang ada di sini, pasti kita ini, saya yakin kita ini semua orang beriman, mahasiswa Kristen, bahkan mungkin beriman lebih daripada mahasiswa yang lain barangkali. Pasti secara individu kita memiliki iman. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita masih memiliki iman secara komunal. Ini yang mulai hilang dari gereja. Ini yang mulai terkikis dari para church. Semacam organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, atau organisasi apapun namanya. Iman komunal itu yang mulai hilang dari tengah-tengah gereja. Kita bisa beriman secara pribadi, tapi kita sulit untuk beriman secara bersama-sama. Karena kita memiliki ego masing-masing, karena kita memiliki visi masing-masing, karena kita sulit menyatukan iman pikiran kita, karakter kita dengan orang lain, sehingga kita sulit bekerja sama seperti yang di atas tadi, maka memunculkan iman juga yang tidak bersatu. Kenapa, saudara? Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya berdoa. Bukan hanya berdoa secara pribadi, tetapi berdoa secara bersama-sama. Gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, saya kira adalah
gerakan yang memiliki hidup yang mengajarkan hal yang demikian ini. Namun jangan lupa saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa iman komunal ini yang penting diperhatikan. Jangan-jangan ini sudah mulai hilang dari tengah-tengah kita. Maka ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus melihat iman mereka. Sekalipun nanti dalam komunikasi dengan satu orang saja, tapi Yesus jelas, teks ini jelas menunjukkan bahwa Yesus juga memperhatikan, melihat peran penting daripada iman dari orang-orang yang membawa orang lumpuh itu. Dan luar biasanya sebagai dikasih Tuhan, reaksi Yesus atas peristiwa itu adalah Yesus membereskan dua hal di dalam diri orang lumpuh. Yang pertama adalah physical needs atau kebutuhan fisiknya. Tetapi yang juga penting adalah spiritual needs. Nanti kita boleh melihat bahwasanya yang pertama dibereskan adalah urusan spiritual. Dan inilah nanti yang menjadi pokok persoalan antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat sana. Ketika orang ingin menjumpa dengan Kristus, biasanya akan diperhadapkan dengan dua hal ini. Tetapi di sepanjang sejarah Alkitab menjelaskan kepada kita, kebanyakan orang, memotivasi orang untuk datang kepada Kristus, selalu yang paling penting adalah urusan materi, urusan yang sifatnya fisikal, kesembuhan, mujizat, apa sakit penyakit, masalah kehidupan, masalah kesehatan, semuanya. Urusan yang paling dikedepankan adalah urusan fisikal needs. Tetapi Yesus di sini memberikan satu pengajaran yang baru kepada mereka semua, bahwa bukan hanya urusan fisik saja yang dipentingkan, tetapi yang paling dipentingkan adalah urusan spiritual. Oleh karena itulah reaksi Yesus terhadap tindakan iman yang mereka lakukan bukanlah langsung menyatakan engkau sembuh, tidak, tetapi anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat bukan masalah fisikal yang tidak penting, namun di atas daripada itu ada hal yang harus dibereskan di dalam pemikiran orang-orang yang ada di sana. Bukan hanya orang lumpuh itu, tetapi sekaligus Yesus ingin memberikan pengajaran tentang kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka muncullah reaksi daripada orang-orang ahli Taurat. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka tidak akan ada orang, tidak akan pernah boleh ada orang siapapun dia, nabi besar sebesar apapun dia, melakukan tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Karena apa pemahaman ini muncul? Karena pemahaman mereka tentang Taurat. Pemahaman tentang Taurat mengajarkan kepada mereka mulai dari kecil sampai kepada dia sekolah, sampai kepada dia menjadi Taurat, bahwa tidak akan ada satu orang pun yang boleh mengklaim bahwa dirinya bisa atau sanggup atau boleh mengampuni dosa orang lain. Itu hanya tindakan Allah saja, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Oleh karena Yesus memberikan reaksi terhadap orang lumpuh dan teman-temannya, dosa sudah diampuni, maka itu tidak bisa didengar, maka itu tidak bereaksi. Maka mereka berpikir dalam hati, siapa orang ini? Mengapa dia melakukan hal yang seperti ini? Kok dia berani-beraninya ingin melakukan pengampunan dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini membuat satu pengajaran yang baru yang diberikan kepada mereka semua. Kepada orang yang lumpuh diberikan kesembuhan, kepada orang yang tidak percaya diberikan pengajaran. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang Injil, pengajaran tentang pengampunan, pengajaran tentang kasih Kristus yang
Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Tuhan kita, hidup yang diperbarui adalah hidup yang juga bukan hanya mementingkan iman secara individu, tetapi juga memerlukan iman secara komunal, baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun kehidupan kita secara bersama-sama. Ini yang tidak ada di dalam diri orang-orang atau ahli-ahli Taurat ini. Mereka tidak bisa berubah, mereka tidak bisa dibaharui. Karena apa? Karena dia memiliki pikiran, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki teologi, dia memiliki karakter yang sulit untuk diubahkan, yang sulit untuk dibaharui. Karena pembaharuan itu membutuhkan kerelaan, kesediaan untuk berubah di dalam segala hal. Khusus tadi seperti yang saya katakan, urusan pengetahuan. Kalau kita memiliki worldview atau cara pandang terhadap sesuatu atau filosofi di dalam hidup kita, saya kira kita sulit sekali akan berubah ini. Siapapun akan berubah itu sangat sulit. Kita orang Barat memiliki filosofi kan? Apa filosofi orang Barat? Dari itu ya. Baru apa lagi? Bro, soal filosofi Barat kan orang anak kecil, orang kecil. Mampu dirubah. Ayo lagi mana? Dengan hal Barat, nggak bisa diurut. Pasti orang ada dengan buku. Sudah orang yang ngaku sebagai badan, masuk ngaku sebagai badan itu. Cara pandang kita terhadap sesuatu yang disebut dengan worldview itu sangat sulit untuk dirubah. Teologi kita yang sudah berakar, pemahaman kita tentang firman Tuhan yang sudah berakar dalam kehidupan kita, itu berat untuk dirubah. Itu yang dialami oleh hati Taurat ini. Sehingga Yesus harus mengajar dia dengan peristiwa ini, dengan sengaja mengatakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, mana rupanya yang lebih mudah, mengatakan bangkit atau mengatakan dosa diampuni? Maka itu tidak bisa dijawab. Karena apa? Tidak ada yang sulit di antara keduanya. Dua-dua mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dibaharui harus memiliki kerelaan untuk diubahkan di dalam hal-hal yang saya katakan tadi. Hidup yang diubahkan akan menghasilkan karakter yang akan memuliakan. Kalau kita melihat karakter daripada Adam adalah mencari-cari kesalahan orang lain, anggap diri lebih benar, orang lain semua salah. Ini yang harus dibaharui, ini yang harus diperbaiki. Kita harus rela pikiran kita, pengetahuan, filosofi dibaharui oleh firman Allah. Oleh karena itu, mereka diberikan pengajaran tentang makna pengampunan dosa. Di sinilah nampak unsur pemberitaan ini. Karena yang diinginkan adalah berita tentang keselamatan, berita tentang kesukaan yang dibawakan oleh Kristus kepada semua umat manusia. Ini yang ingin disampaikan. Berbeda total dengan apa yang dipahami, yang dipikirkan selama ini dalam pemikiran teologis daripada ahli Taurat, bahwa pengampunan dosa itu harus berdasarkan perbuatan, harus berdasarkan lakukan seluruh tuntutan Taurat, maka kamu akan diperkenankan oleh Allah. Jika kamu tidak mampu melakukan tuntutan Taurat, maka kamu tidak layak di hadapan Allah. Supaya kamu layak di hadapan Allah, supaya dosamu diampuni, supaya kamu masuk surga, maka tidak ada cara lain. Satu-satunya lakukan seluruh tuntutan Taurat. Maka Yesus memberikan pengajaran yang baru. No, bukan melalui pengampunan yang Tuhan sediakan, melalui pengampunan yang Tuhan sudah janjikan, melalui berita keselamatan, berita sukacita
bahwa Yesus telah mati bukan lagi berdasarkan korban yang dipersembahkan di perjanjian lama, tetapi satu kali untuk selama-lamanya di dalam diri Sang Mesias, yaitu Kristus yang berdiri di hadapan mereka. Oleh karena itu dia dikatakan supaya kamu tahu. Ada hal yang mungkin mereka sudah banyak tahu, tetapi ada pasti hal yang mereka pasti tidak tahu, yaitu tentang pengampunan dosa. Ini suatu pengajaran yang sangat keras. Memang ini konfrontasi pertama antara Yesus dengan ahli Taurat. Nanti di sini menjadikan kebencian-kebencian yang tertanam mulai awal sampai nanti kepada penyaliban. Peristiwa-peristiwa seperti inilah yang Tuhan Yesus suka lakukan untuk mengajar orang banyak di sana. Ini adalah makna daripada bangkit, makna daripada hidup yang diperoleh, makna daripada hidup yang memberitakan Injil. Bangkit adalah adanya kemampuan kita untuk bekerja dengan orang lain. Bangkit adalah adanya kasih, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Bangkit berarti ada iman kepada Kristus. Bangkit adalah tidak menyerah dengan tantangan. Bangkit tidak mudah untuk putus asa, tetapi kreatif dan inovatif untuk mencari jalan keluar. Hidup yang dibaharui adalah adanya kerelaan dari kita untuk rela diperbaharui di dalam pengetahuan kita, pikiran kita, teologi, filosofi atau apapun. Karakter kita yang boleh dan rela diubahkan oleh Tuhan. Ini hidup yang diubahkan. Oleh karena itu kita belajar bagaimana Yesus mengajari para ahli Taurat termasuk 4 orang tadi. Mungkin 4 orang ini adalah personifikasi daripada gerakan mahasiswa Kristen di Indonesia yang dituntut kerelaan, kemauan, kesiapan untuk siap bekerja sama ini. Namanya organisasi kemahasiswaan. Mahasiswanya begitu banyak, anggotanya begitu banyak. Visinya pun harus di-share visi satu sama lain. Ada orang yang tidak tahu visi, udah berburu tahun menjadi anggota, tidak hafal visi, apalagi melakukan apa saja dia. Ada juga orang yang hafal semua, bisa memimpin, tapi memimpin sesuatu yang tersembunyi di belakang. Ada unsur-unsur untuk urusan-urusan pribadi. Ada ego-ego yang ingin dipertahankan. Pasti gerakan mahasiswa Kristen Indonesia memiliki banyak tantangan. Mungkin tidak seperti tantangan yang dihadapi orang dulu. Tantangan mungkin di dalam pembiayaan, tantangan dalam kerjasama dengan unsur-unsur pemerintah, tantangan di internal sendiri dalam gerakan mahasiswa, dan banyak hal. Ini perlu kolaborasi, kerjasama tim yang kuat. Perlu ada kemauan untuk rela diubahkan di dalam pemikiran, di dalam karakter kita. Ada orang yang karakternya itu tidak boleh diingatkan. Kalau diingatkan marah. Kalau diingatkan saja tentang keresahannya marah yang nampak. Jadi itu saya pikir di beberapa kali berkunjung ke MK di Toba, saya lihat mereka itu paling-paling saja, ya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi sejauh ini saya juga melihat mahasiswa kami yang terlibat menjadi anggota, ya cukup bersemangat, sekalipun agak sulit ya mengikuti beberapa kegiatan karena ada kampus yang harus kami taat bersama-sama. Itu kita memang begitu. Tapi yang paling penting adalah di dalam gerakan ini harus ada kerelaan.